Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, hari ini aku akan cek tanaman keladi bercak merah aku. Ini sebetulnya sudah dari beberapa hari kemarin. Aku lihat kayaknya ada sesuatu deh. Jadi dia asalnya daunnya cukup rimbun, tapi satu-satu daunnya menguning, kemudian batangnya pada loyo kayak gini. Kemarin aku hanya sempat siram dan lihat dari jauh. Mudah-mudahan hari ini aku sempat mau aku bongkar kayaknya metannya atau ada sesuatu deh pokoknya. Ini posisinya ada di rak paling atas, jadi aku nggak bisa ngeliat dan ngambilnya juga cukup lumayan susah ya, karena terlalu tinggi. Nah, seperti ini teman-teman, seperti dugaan aku ini pasti ada sesuatu dengan metannya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini metannya becek. Kemudian pinggiran potnya juga seperti berjamur. Padahal ini media tanamnya sudah bagus, poros, semua tanaman aku semua pot sama metannya. Jadi kemungkinan aku sih ini drainase atau lubang di potnya tertutup. Nah, sekarang kita bongkar aja ya. Jadi teman-teman, si tanaman keladi ini menurut pengalaman aku, memang dia sukanya di tempat yang teduh. Diusahakan jangan sampai metannya itu kering. Tapi nggak boleh juga sampai basah kayak gini. Makanya metannya itu harus poros dan harus pastikan bahwa lubang potnya itu terbuka. Jadi susah-susah gampang ya dalam merawat tanaman keladi ini. Ini berlaku untuk semua jenis keladi. Jadi kering nggak boleh, basah juga nggak boleh. Kelebihan air pada media tanam atau pada saat penyiraman pada tanaman keladi ini bisa menyebabkan batangnya loyo. Aku juga pernah coba beberapa kali menanam tanaman keladi ini dengan menggunakan media tanam air. Dan hasilnya gitu, si tanamannya, si batang-batangnya itu nggak bisa tegak. Jadi dia loyo seperti ini. Nah teman-teman, sekarang aku akan ganti media tanamnya. Aku ganti juga potnya. Karena itu potnya kayaknya udah nggak bagus. Seperti berlumut. Padahal dia disimpan di rak atas dan kena sinar matahari langsung. Meskipun hanya pagi aja karena tertutup oleh pohon-pohon yang besar. Nah, ini metannya, pastikan metannya poros, kemudian pastikan juga lubang drainase di bawah potnya juga terbuka ya. Ini aku menggunakan 3 jenis media tanam, yaitu tanah, sekam bakar, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Ini aku mau bongkar dulu, kita lihat ya si akarnya masih bagus atau enggak. Nah, teman-teman lihat media tanamnya sampai menggumpal seperti ini. Padahal sebetulnya ini metannya benar-benar poros kalau si lubang drainasenya itu eh, terbuka atau mengalir. Hati-hati ya pada saat ngebuka, jangan sampai akarnya rusak. Nah, teman-teman bisa lihat ini akarnya masih putih. Jadi akarnya itu masih bagus ya, sehat. Dan ini kayaknya si drainase tidak terbukanya belum lama ini deh. Karena sebelumnya tanaman ini nggak ada masalah, bahkan dia tumbuh dengan rimbun, daunnya banyak, batangnya banyak. Oke, ini mau aku cuci dulu umbi dan batangnya juga akar-akarnya, tapi pelan-pelan saja. Jangan dipaksakan untuk melepaskan semua tanahnya yang ada atau yang menempel pada umbinya, karena dikhawatirkan umbinya akan rusak juga akar-akarnya. Kenapa aku cuci? Karena aku khawatir ada lumut atau jamur yang menempel pada batang, umbi, ataupun akar-akarnya. Nah, teman-teman, ini udah aku cuci. Mungkin ini masih ada sebagian tanah yang menempel. Sengaja nggak aku paksain, takut merusak kondisi akar dan umbinya. Untuk batang yang sudah loyo banget seperti ini, mau aku potong saja. Karena pertama tidak enak ya dilihatnya kurang bagus. Yang kedua juga mungkin masa pemulihannya akan menjadi lama. Nah, kemudian selanjutnya ini aku rendam dengan gelas yang berisi air dan kulit bawang.
Jadi fungsi air kulit bawang ini untuk menghilangkan atau mematikan kuman-kuman yang masih ada pada akar dan umbinya. Selain itu juga bisa memulihkan stamina dari si akar dan umbinya ini. Selanjutnya ini mau aku jemur dulu di angin-angin saja, usahakan jangan langsung kena sinar matahari ya. Karena tanaman keladi ini termasuk yang rentan terhadap kena sinar matahari. Meskipun ada sebagian tanaman keladi disimpan di bawah sinar matahari langsung, tapi itu juga perlu proses, jadi perlu pelan-pelan, perlu adaptasi dulu. Kalau biasa disimpan di tempat teduh, kemudian disimpan langsung di tempat sinar matahari, itu bisa gosong daunnya. Kalau sudah cukup kering, kita tanam kembali dengan menggunakan pot dan media tanam yang baru. Ini masih ada daun yang agak bengkok, mau aku potong saja. Jangan ragu ya Mam untuk motong daun yang bengkok atau daun yang sudah tidak bisa diperbaiki, karena nanti juga akan tumbuh lagi daun baru yang lebih baik, bahkan lebih cepat karena mengurangi jatah makanannya. Nah, beres deh. Kalau sudah gini, kita simpan dulu di tempat yang teduh. Kemudian besok pagi kita siram seperti biasa. Jangan terlalu banyak dulu ya, tapi tetap disiram dan pastikan lubang drainasenya terbuka. Nah, nanti selama penyesuaian dari metan lama ke metan baru, mungkin nggak langsung bisa tumbuh ya. Misalnya nanti ada yang menguning, kita potong aja. Kemudian kalaupun sampai menguning ketiga-tiganya, ketiga daunnya atau batangnya, jangan berkecil hati, tetap melakukan penyiraman karena umbinya tuh masih aktif, akarnya masih aktif. Karena nanti mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu akan keluar tunas baru atau daun baru. Nah, teman-teman, ini kondisi keesokan harinya. Dia tampak segar kan? Meskipun ada satu batang yang masih bengkok ya, tapi dia tidak layu. Dan beginilah teman-teman kondisinya setelah dia 1 minggu. Batang yang kemarin agak loyo udah agak mulai berdiri ya, meskipun belum berdiri tegak. Tapi ini sudah menunjukkan adanya kehidupan. Bahkan sudah mau tumbuh daun barunya loh. Jadi asalnya 3 daun, sekarang OTW ke 4 daun. Yuk sekarang kita lihat. Nah teman-teman, ini masih kecil banget. Masih berbentuk jarum ya kurang lebih. Alhamdulillah, semoga tanaman keladi bercak merah aku bisa tumbuh subur lagi seperti semula. Nah, teman-teman, itulah sedikit pengalaman aku tentang bagaimana mengatasi batang keladi yang loyo, yang letoy, disebabkan karena metannya yang becek atau drainasenya tidak berjalan atau lubangnya tertutup. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.